Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah. Oke, minggu lalu kita tidak ada pertemuan. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas yang namanya teknik pengolahan. Benar? Masih ingat? Ingat, Mem. Masih ingat. Apa aja sih teknik pengolahan? Panas, kering, basah, apa nggak tahu, Mem. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan minggu ini kita lanjutkan dari teknik pengolahan dan sekarang kita akan membahas tentang tahapan proses pengolahannya. Jadi di sini ada tahapan-tahapan dari proses pengolahan makanan khas daerah yang original, ya. Oke, ntar saya share dulu. Oke, jadi proses pengolahan dan pengawetan, ya. Jadi di sini kalau yang kemarin adalah teknik dari pengolahan. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Ya, proses dari pengolahan itu sendiri, kalau kita lihat yang dari indikatornya, ya, yang pertama menganalisis teknik pengolahan ataupun pengawetan makanan khas daerah, ya, yang original, baik dari bahan nabati dan hewani. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis proses pengolahan makanan khas daerah, ya, yang original dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi di sini kita lebih cenderung ke proses pengolahannya. Nah, apa sih proses pengolahan itu? Jadi cara, ya, bagaimana cara mengolah agar makanan tersebut bisa awet. Nampak nggak PowerPoint saya, Nak? Nampak, Mem. Nampak? Nampak, Mem. Nampak. Insya Allah, Mem. Nah, insya Allah, ya. Alhamdulillah. Karena takut ada kesalahan teknis. Oke, jadi proses pengolahan ini ada dengan istilah yang namanya pendinginan. Nah, pendinginan dan pembekuan. Kira-kira boleh saya tanya, ya, untuk siapa, ya, yang ada di sini? Aulia Rahman ada? Iya, Mem. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan tentang proses pendinginan dan pembekuan, menurut kamu apa sih pendinginan dan pembekuan? Sama enggak atau beda? Beda, Mem. Beda. Kalau pendinginan itu bagaimana? Kalau pendinginan, tadi kan beda, pendinginan dengan pembekuan. Itu kata yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pendinginan sendiri itu bagaimana? Kalau pendinginan, Mem, dia tidak sampai mengeras, Mem, si bahan makanan. Oke. Terus, kalau dia pembekuan? Pembekuan sampai mengeras, Mem. Oke. Nah, kalau untuk rumondang, ada? Rumondang Dalimunte? Ada, Mem. Ada. Gimana Ada, kabarnya? Sehat, ya? Oke. Nah, menurut rumondang, Sehat, Mem. menurut rumondang pendinginan dengan pembekuan itu bagaimana?
Apa, Mem? Menurut Rumondang, pendinginan dan pembekuan itu berbeda atau tidak? Berbeda, Mem. Nah, berbedanya di mana? Kalau pendinginan apa? Dengar suara saya kan, Rumondang? Putus-putus, Mem. Oh, putus-putus. Oke lah. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, jadi pembekuan dengan pendinginan itu berbeda ya. Jadi kalau dia pendinginan, di perbedaannya adalah dia menyimpan ya makanan itu dengan suhu minus 2 sampai 10 derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau dia pembekuan, biasanya suhunya itu mulai dari 12 sampai minus 24 derajat Celcius. Nah, yang kedua, pendinginan itu biasanya pengawetannya itu hanya bertahan beberapa hari ataupun beberapa minggu gitu. Paling lama pun 2 minggu itu paling tahan kalau dia dari segi pendinginan. Tetapi kalau pembekuan itu bisa sampai berbulan, bahkan mungkin sampai tahunan. Ya, jadi di sini lama pengawetannya itu berbeda antara pendinginan dengan pembekuan. Ya, sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa ya? Jadi kalau misalkan untuk pendinginan dan pembekuan itu biasanya dibedakan dari jenis bahan pangannya. Apakah dia hanya butuh pendinginan ataupun pembekuan. Contoh kalau misalnya pendinginan itu biasanya dalam bentuk seperti yogurt ya. Yogurt itu kan hanya bentuk pendinginan. Atau untuk jenis buah yang agar tetap segar dan sayuran gitu. Jadi kalau dia pembekuan itu biasanya teksturnya lebih bahan yang cepat busuk. Contoh daging itu perlu pembekuan bukan pendinginan. Ya, jadi dibedakan mana yang bisa untuk pendinginan, mana yang bisa untuk pembekuan. Misalkan kalau telur itu butuh pendinginan atau pembekuan? Penyimpanannya. Pendinginan, Mem. Pendinginan. Jadi bahan-bahan pangan yang akan diolah itu harus bisa dibedakan penyimpanannya, pengawetannya, apakah dia bentuk proses pendinginan atau bentuk proses pembekuan. Sampai sini bisa dipahami? Saya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi pendinginan penggunaan suhu rendah ya itu tujuannya adalah untuk mengawetkan makanan tetapi tidak membunuh bakterinya. Karena dia hanya cukup dingin aja gitu, tidak sampai membunuh bakterinya. Jadi misalkan kalau dari segi pendinginan dan pembekuan itu mempunyai pengaruh yang berbeda, baik dari segi rasanya, teksturnya, nilai gizinya, dan sifat-sifat lainnya. Jadi ada beberapa bahan makanan ya yang menjadi cepat rusak pada suhu penyimpanan yang terlalu rendah. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika daging hanya diletakkan di dalam suhu pendinginan, maka teksturnya ataupun rasanya pasti sudah agak berubah dibanding jika daging tadi diletakkan di dalam freezer ataupun titik pembekuan. Beda nggak rasanya ketika nanti kamu masaknya? Beda kan? Kalau misalnya daging tadi kamu letakkan hanya di sebatas pendinginan. Ya, dia dingin dan tidak busuk, tetapi rasanya pasti berubah. Aromanya juga pasti berubah. Beda dengan daging yang diletakkan di freezer. Pasti rasanya masih segar dan teksturnya juga jauh lebih padat. Ya.
Jadi di sini harus bisa membedakan antara pendinginan dengan pembekuan. Nah, kita lihat dari segi pengeringan. Nah, pengeringan ini ya biasanya kalau kita gunakan ya, ini biasanya menggunakan sinar matahari ataupun yang disebut dengan oven, alat yang bisa menggantikan dari sinar matahari. Nah, biasanya pengeringan ini tujuannya untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan pangan ya dengan penguapan. Ya, jadi di sini dengan menggunakan energi panas. Bisa dengan cara matahari yang alami, itu biasanya kalau menggunakan sinar matahari itu lebih alami. Ya, jadi keringnya juga lebih baik dibanding dengan open ya, ataupun proses pemanggangan yang mengeringnya itu secara paksa. Jadi akan mempengaruhi tekstur, rasa ya maupun bentuknya. Nah, kemudian kandungan air dari bahan tersebut ya dikurangi sampai batas sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi. Jadi tujuan dari pengeringan ini adalah untuk membunuh mikroorganisme. Contohnya, misalkan makanan tradisional dari Indonesia itu misalnya contoh kalau dari Palembang itu kemplang. Tahu kan kemplang, sejenis kerupuk yang tebal teksturnya. Nah, kemplang ini bagaimana caranya agar tidak berjamur, ya tidak tumbuh bakteri, sehingga harus dikeringkan dan bisa awet. Itu makanan khas dari Palembang yang berasal dari ikan. Secara bahan dasarnya itu dari ikan tenggiri, ya. Tetapi bagaimana caranya agar kemplang ini bisa awet dan bisa tahan lama, maka diadakan proses pengeringan sehingga membunuh mikroorganisme yang ada di dalam kemplang. Nah, kemudian bahan menjadi lebih awet ya dan volume bahan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan. Ya, kalau dia ketika proses pengeringan maka bahan tersebut ya itu akan menyusut ya, mengecil. Ya. Kemudian beratnya juga pasti akan berkurang. Kalau dia dalam bentuk basah itu lebih berat daripada teksturnya ketika sudah kering sehingga mudah untuk transportasinya dan pengepakannya juga lebih efektif dan efisien. Nah, biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi dari pengeringan itu sendiri adalah luas permukaan. Nah, jadi luas permukaan ini maksudnya adalah tingkat ketebalannya. Apakah jenis tipis atau tebal? Contoh, misalkan kalau makanan tradisional itu ada yang bentuknya tipis seperti opak. Opak yang berasal dari Jawa. Itu kan teksturnya bidang datarnya tipis. Sedangkan kalau dia kemplang, itu bidang datarnya agak tebal. Jadi mungkin proses pengeringannya membutuhkan waktu yang berbeda, ya. Nah, kemudian suhu pengeringannya juga pasti berbeda. Aliran udaranya, tekanan uap di udara, dan waktu pengeringannya tadi pasti berbeda. Jika bentuk dan ketebalannya berbeda. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Oke, kita lihat proses pengolahannya dari segi pengemasan. Jadi pengemasan ini nanti akan kita perdalam di pertemuan berikutnya. Dari jenis-jenis kemasannya, ini kita dari segi proses pengolahannya dulu. Ketika sudah ada pendinginan atau pembekuan, kemudian ada pengeringan, setelah jadi maka adanya pengemasan. Ya, di sini juga untuk mensterilkan makanan tadi. Nah, pengemasan itu berfungsi untuk pengawetan makanan, mencegah kerusakan mekanis, perubahan kadar air. Jadi di sini melindungi makanan yang sudah jadi sehingga bebas dari bakteri. Yang kedua, teknologi pengemasannya itu biasanya lebih pesat pada pengemasan di plastik ya. Jadi plastik ini juga ada
beda-beda ukurannya, ketebalannya tergantung dari bahan makanan yang akan dikemas, ya. Kemudian ada sterilisasi bahan. Jadi sterilisasi bahan kemasan itu biasa dilakukan dengan pemberian cairan atau uap hidrogen peroksida dan sinar UV atau radiasi gamma. Mungkin kalau di sini lebih pelajaran di kimia ya, diperdalamnya. Nah, kemudian jenis generasi baru bahan makanan pengemas ya. Jadi di sini ada jenis plastik yang aman digunakan untuk pengemasan ya, yang disebut dengan S-Spor 226 ya, 2226. Jadi di sini plastiknya jenisnya berlobang-lobang sehingga untuk makanan juga ada makanan yang memang tidak boleh di kedap udara, dia harus ada jenis lubang-lubangnya. Biasanya kalau yang ini makanan yang untuk seperti yang butuh udara ya, yang tidak mudah busuk gitu. Jadi di sini contoh seperti kacang-kacangan, nah itu juga biasanya sering berongga-rongga itu plastiknya, tidak padat, tidak kedap udara. Tapi kalau dia makanan yang gampang busuk seperti daging, itu biasanya di dalam plastik yang dikemas dengan tanpa udara. Nah, kita lihat dari pengalengan. Nah, tahu pengalengan? Makanan yang disimpan di dalam kaleng. Ya, jadi di sini biasanya pengalengan itu untuk makanan digunakan sterilisasi komersial, bukan sterilisasi mutlak ya. Nah, kemudian makanan dalam kaleng itu biasanya harus disimpan dalam kondisi yang sesuai segera setelah proses pengalengan selesai. Jadi di sini biasanya ada batas waktu yang diberikan di dalam di luar kemasan kaleng tadi, sampai berapa lama tahannya dan disimpan di dalam kondisi yang mana. Apakah dia harus terhindar dari sinar matahari? Jika suhu ruangan berapa derajat? Jadi di sini biasanya ada panduannya di kemasan kaleng tadi. Nah, pengalengan itu didefinisikan ya, cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis ya atau kedap terhadap udara, air, mikroba dan benda-benda asing lainnya. Nah, dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba, patogen atau penyebab penyakit dan pembusuk. Biasanya yang di kaleng-kaleng ini biasanya jenis kalau dia buah itu contoh seperti rambutan, leci, jagung ya. Kemudian kalau untuk jenis hewani itu biasanya ada sarden itu dalam bentuk ikan, kemudian kornet, daging giling dan lain sebagainya. Dan dia harus dikemas secara rapat dan tidak harus kedap udara. Nah, pengalengan ini secara hermetis memungkinkan makanan dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi, atau perubahan cita rasa. Jadi di sini mempertahankan bahan yang mudah busuk menjadi lebih lama ataupun lebih awet. Contoh, misalkan kalau dari segi buah, itu misalkan rambutan, itu kan paling tahan waktunya itu 3 hari ya kalau sudah dipetik ya, kesegarannya juga berkurang. Tetapi dengan dibuat dalam kemasan kaleng, maka kesegaran dari rambutan tadi bisa bertahan lebih lama. Ataupun daging juga demikian. Kalau daging biasanya kalau dalam suhu ruangan dia akan cepat mudah busuk dan hanya bertahan dalam hitungan beberapa jam. Tetapi ketika di dalam kemasan kaleng ya, atau disebut dengan kornet ataupun sarden, itu tingkat ketahanannya jauh lebih lama, bahkan bisa lewat dari 1 tahun ya. Nah, kita lihat dari penggunaan bahan kimia.
ya, dan pemanasan. Jadi kalau bahan kimia dan pemanasan itu berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk dan memberikan tambahan rasa, sedap, manis, dan pewarna. Biasanya bahan-bahan yang digunakan kalau dari kimia itu untuk pewarna itu ada yang dalam bentuk kemasan ya, pewarna makanan ya. Jadi memang yang benar-benar aman untuk dikonsumsi. Nah, ada beberapa jenis zat kimia. Yang pertama asam ya, atau cuka. Tahu cuka kan? Nah, jadi asam cuka itu juga digunakan untuk pengawetan bahan makanan ya, tapi dia bersifat dari bahan kimia. Ada cuka, asam asetat, dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ gunanya adalah untuk melindungi buah dan sayuran ya dari ancaman kerusakan pasca panen. Jadi di sini tujuannya adalah untuk memperpanjang kesegaran buah ataupun sayur ya ketika dipasarkan. Kemudian ada nitrogen cair. Ini nitrogen cair biasanya sering digunakan untuk pembekuan ya secara tepat bagi buah-buahan dan sayuran sehingga tetap segar dan rasanya juga tetap aman. Jadi tidak terpengaruh ya. Di sini tujuannya hanya untuk menjaga kesegaran buah dan sayur. Kemudian proses pengawetan itu dapat digolongkan menjadi 3 ya, yaitu ada pasteurisasi, itu dulu kelas 10 ada ya kita, pemanasan pada 1000 derajat Celcius, dan pemanasan di atas 1000 derajat Celcius. Jadi untuk pengawetannya juga prosesnya harus lebih dan paling tidak standar 1000 derajat Celcius. Nah, kemudian pemanasan ini juga ditujukan untuk memusnahkan sebagian besar mikroba pembusuk. Jadi contohnya gini, misalkan kalau dia buah leci, itu kan tingkat kesegarannya sebentar, hanya butuh waktu beberapa hari. Jadi bagaimana setelah panen buah leci itu bisa tetap segar, maka biasanya buah leci tadi ataupun rambutan ya, itu biasanya bisa direndam dalam larutan binomial ya, binomial hangat dengan kadar 0,05% atau dengan suhu 52 derajat Celcius. Jadi dia direndam hanya 2 menit tidak lebih agar kesegarannya tetap terjaga, dan kemudian dipanaskan dengan menggunakan PVC ya, PVC atau povinyl klorida ya dengan ketebalan 0,0001 mm. Nah, jadi di sini bahan kimia ataupun dengan pemanasan itu bisa dilakukan untuk sayur maupun buah, atau bisa juga dengan untuk hewaninya. Nah, kita lihat dari teknik iradiasi. Iradiasi itu merupakan teknik yang digunakan untuk pemakaian energi radiasi ya secara sengaja dan terarah. Jadi radiasi ini biasanya gunakan listrik ya. Nah, pada umumnya jenis radiasi ini itu digunakan untuk pengawetan bahan pangan ya, adalah jenis radiasi elektromagnetik ya, yaitu radiasi yang menghasilkan foton berenergi tinggi sehingga sanggup menyebabkan terjadinya ionisasi dan eksitasi pada materi yang dilaluinya. Nah, ada 2 jenis radiasi ya, radiasi pion ya, yang umum digunakan yaitu pengawetan sinar gamma yang dipancarkan oleh radionuklida dan berkas elektron yang terdiri dari partikel-partikel permukaan listrik. Jadi kedua jenis ini biasanya memiliki pengaruh yang sama terhadap makanan. Nah, kita lihat dari teknik fermentasi. Nah, fermentasi pernah nggak dengar
kalau teknik fermentasi. Contohnya apa sih gitu. Oke, jadi fermentasi ini pengawetan ya melalui proses pemanfaatan penguraian senyawa dari bahan-bahan protein kompleks. Jadi biasanya proses fermentasi ini butuh waktu yang lama gitu. Dan dia bisa juga bertahan lama. Jadi di sini prosesnya itu ketika terjadi penguraian atau transformasi ya yang nantinya akan mampu menghasilkan suatu produk dengan bentuk dan sifat yang berbeda dari bentuk dasarnya. Jadi contohnya kalau dari nabati itu kan ada kacang kedelai ya. Kacang kedelai itu biasanya kalau kita olah menjadi kecap, maka dia akan menggunakan teknik fermentasi. Jadi kacang kedelai tadi dirubah menjadi kecap. Nah, bisa juga dari ikan. Ikan juga bisa difermentasi menjadi kecap ikan. Ya, itu namanya sebut dengan teknik fermentasi, atau udang halus yang diolah difermentasikan menjadi terasi ya, atau kalau bahasa kerennya ini belacan ya. Nah, jadi kalau nggak tahu terasi itu jenisnya belacan kalau di daerah kita. Nah, kemudian ada proses fermentasi ini juga menghasilkan senyawa secara nyata memiliki kemampuan atau daya awet dalam produk yang diolah. Jadi contoh misalnya pembuatan ikan peda. Nah, faktor utama yang mempengaruhi proses fermentasi itu pertama itu adalah suhu, oksigen, air, dan substrat. Jadi fermentasi ini biasanya mengubah bentuk awalnya menjadi produk yang berbeda dan tidak diketahui kadang dari mana bahannya gitu. Contoh kalau tadi kecap, dia kan kalau misalnya yang belum tahu kecap itu berasal dari mana, itu kan dari kacang kedelai yang diproses, difermentasikan menjadi kecap. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini di proses pengolahan. Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira sudah paham semua? Insya Allah, Mem. Insya Allah ya. Insyaallah, Jadi Mem. alhamdulillah. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa bertanya di forum diskusi di psikologi, ya. Itu bisa kamu luangkan pertanyaan di situ. Kemudian modul juga ada, silahkan dibaca modulnya. Kemudian ada PPT-nya juga sudah saya share ke psikologi. Soal juga ada, silakan kuisnya dikerjakan di psikologi. Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.